Israiliyat itu masuk dalam kajian tafsir dan juga hadis ya. Maka kita perlu mengetahui definisinya dan juga klasifikasinya serta hukum meriwayatkan masalah-masalah Israiliyat ya. Israiliyat itu secara bahasa kalau kita lihat ya, dari tinjauan bahasa Israiliyat berarti kan nisbah ke Israel ya. Dinisbat ke Israel itu nama dari Nabi siapa? Yakub alaihissalam. Jadi kisah-kisah yang berbicara tentang masalah umat terdahulu, khususnya dari generasi-generasi setelah Nabi Yakub ya, dan juga penyimpangan-penyimpangan kaumnya Nabi Yakub ya, dan turunan-turunannya yang kemudian muncul kisah-kisah tentang ahlu kitab ya. Dan kisah-kisah ini terbawa setelah banyaknya dari orang-orang ahlu kitab yang memeluk Islam ya. Karena mereka membaca Taurat, membaca Injil, dan kemudian kisah ini ke bawah, diceritakanlah ketika mereka masuk ke dalam agama Islam ya. Nah kemudian kisah-kisah ini tertulis dalam riwayat-riwayat yang terbukukan dalam hadis maupun dalam tafsir. Jadi intinya Israiliyat itu adalah al-akhbar war-riwayat ya. Kabar-kabar dan riwayat-riwayat al-mangkulatu an Bani Israel ya. Yang dinukil dari Bani Israel ya. Nah, hukum asal kita meriwayatkan kisah-kisah tentang Bani Israel ini, hukum asalnya adalah annaha la tusaddaq wa la tukadzab ya. Kita tawakuf asal, hukum asalnya begitu, tawakuf artinya tidak membenarkan dan juga tidak mendustakan. Karena sabda Nabi SAW, la tusaddiqu ahlal kitabi wala tukadzibuhum. Jadi jangan kalian membenarkan cerita ahlu kitab dan juga jangan mendustakan cerita mereka. Jadi kita itu la tusaddiqu wala tukadzibu ya. Tidak membenarkan dan tidak mendustakan. Ini hukum asal ya. Hukum asalnya seperti itu. Karena memang kisah-kisah ini muncul di bawah mereka ahlu kitab setelah mereka masuk Islam ya. Jadi sumber intinya adalah ahlu kitab dari kalangan orang-orang Yahudi maupun orang-orang apa? Nasrani ya. Nah kisah-kisah ini terbawa ketika mereka ya, orang-orang ahlu kitab di zaman Nabi, mereka kemudian masuk Islam. Ya otomatis ya, orang masuk Islam itu membawa kisah-kisah lama yang mereka pernah pelajari di Taurat, kemudian diulang di tengah-tengah umat Islam. Maka kemudian istilah ini dikenal dengan istilah apa? Israiliyat ya, dinisbatkan kepada Bani Israel. Karena ayat-ayat tentang Bani Israel ini banyak sekali, sehingga tidak lepas ketika menafsirkan Bani Israel itu, ya otomatis para mufassirun menukil tentang riwayat atau hikayat ya, ataupun kisah yang berkaitan dengan
Bani Israel, entah itu berupa identitas individu ya, identitas suatu kelompoknya ya kan, yang di dalam Al-Quran itu kemarin sudah kita bahas, tidak disebutkan identitas, dimubhamkan ya kan kemarin. Nah kemudian datang dari tafsiran-tafsiran oleh para ulama yang dinukil dari riwayat-riwayat, maka kemudian didetailkan hal yang mubham tentang Bani Israel itu, kemudian didetailkan tentang identitas namanya, tentang kelompoknya ya, tentang entah nanti makanannya, suatu nama tempat dan seterusnya, itu nanti akan bermunculan ya di dalam tafsir. Tujuannya sebenarnya ya sebagai istifadah ya, istifadah, dan juga menjadi mau'idhah, menjadi pelajaran dan menceritakan Israiliyat ini nggak dilarang. Hadithu an Bani Israil wala haraj ya. Jadi kisahkan, ceritakan tentang Bani Israel, Israiliyat kan, wala haraj, dan tidak ada mengapa, nggak ada masalah ya. Jadi memang hukum asalnya tadi tujuannya untuk mau'idhah apa? Hasanah.